Nasi Padang adalah hidangan khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya dari Kota Padang. Nasi Padang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti rendang, gulai, sambal, dan lain-lain. Nasi Padang dikenal karena rasanya yang lezat dan pedas, serta penyajiannya yang khas dengan banyak lauk pauk yang disajikan bersama nasi. Hidangan ini sangat populer di Indonesia dan sering disajikan dalam acara-acara khusus. Kembali lagi bersama kita. Jadi kita sudah berada di tempat rumah Padang. Di sini kita bersama Bapak Saiful Hidayah selaku pengelola rumah nasi Padang. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa nama resmi usaha dagang ini, Pak? Nama resminya Rumah Sari Lantar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa jenis usaha yang dijalani? Jenis usaha yang dijalani kita khas nasi Padang. Selanjutnya ada kapan tahun berdirinya Rumah Nasi Padang Sari Lantar? Tahun berdirinya tahun 2022. Selanjutnya ada siapa nama pemilik nasi Padang? Bapak Haji Amri Buwana. Untuk pemilik Itu hanya sebagai yang punya saham. Selanjutnya, gimana alamat Rumah Padang ini? Alamatnya persisnya di daerah Kecamatan Bulan, Kewajan. Alamatnya Jalan Terpilih Barat, Pasar Sawi. Kira-kira berapa jumlah pekerja? Sementara saat ini baru 6 orang, ya sudah 6 orang. Berapa penghasilan per hari atau per bulan? Penghasilan per hari namanya kita jualan sudah macam besar kami dapatkan banyak sekali pengeluarannya untuk berbulan. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat nasi Padang? Wali atau wajan, kemudian soleh, kemudian untuk panggangan ayam, panggangan ikan, kemudian ada tong yang buat masak nasi, masak air, kemudian ada rice cooker untuk masak nasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana proses pembuatan nasi Padang? Proses pembuatannya banyak sekali untuk bahan-bahannya, terutama yaitu ciri khas nasi Padang itu rendang, bumbunya itu sangat banyak sekali, ada santan, ada rempah-rempah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bagaimana cara pelayanan di sini? Pelayanannya untuk trik yang utama kita sebelum sambut ramah untuk para konsumen atau tamu yang akan makan di sini atau yang akan berkunjung makan di tempat ini. Nanti kayak UKS ya, Kak? Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pemasaran di sini, Pak? Yaitu meningkatkan brosur, membuatkan bersama sekaligus dan juga yang terkait itu semua termasuk nomor HP-nya untuk rumah makan ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pemasarannya, Pak? Kita bisa memakai brosur atau stempel tidak untuk berhasil tulis atau stempelnya juga dengan alamat kemudian nomor HP-nya untuk rumah makan ini. Oh, berarti bisa booking dulu ya? Bisa booking dulu kalau baru misalkan besok mau ada acara hari Minggu depan, di sini kita booking dulu tempatnya, kan ada lesehan, ada yang sambil duduk di atas itu bisa. Untuk bahan bakunya itu sangat banyak sekali. Kalau untuk
Rempah sayur itu rempah-rempahan itu mungkin semua masuk semua. Kemudian ada telur-telur, ada ayam, yang bakar, ada yang goreng, ada santan, ada ayam. Yang jarang-jarang juga di sini ada ayam. Oke, selanjutnya apakah ada pemasaran online Pak atau kayak misalnya Grab, Gojek? Dulu pertama kita masih bergerak, tapi lama-lama di sini karena perkembangan berkurang atau sepi, terus kemudian kita akan berkendara pengeluaran pemasukan ini kurang memungkinkan, jadi offline yang ada Grab ini sementara ini minggu-minggu ini lah, atau bulan ini belum di kita berjalan lagi. Baik. Nah Mbak, kan di sini banyak banget ya kan menunya Pak. Nah, menu bestseller yang ada itu apa Pak? Ayam lada hitam, kemudian rendang itu yang favorit. Kemudian ada pipil, ada yang ikan bakar itu yang sering cepat habis. Apa kelebihan dari nasi padang ini Pak? Kelebihannya di sini misalkan konsumen mau pesan yang masalah-masalah perjalanan dan sebagainya, kita bisa menyediakan semuanya insya Allah jauh-jauh hari sebelum hari hanya asal nggak mendadak kita bisa. Dan kekurangannya ada atau tidak? Kekurangannya pertama memang kalau misalkan orang dari kesini karena stok kita sudah habis. Peluang di nasi padang Peluang kita kesempatannya untuk supaya lebih maju lebih lama lagi, kita harus lebih lama pelayanannya untuk bumbunya masakannya kita harus lebih berani lah untuk bumbunya, karena ini terkait dengan soal rasa. Kadang yang harga murah karena bumbunya sedikit itu kurang rasanya kurang nikmat, kurang enak. Tapi kalau kita berani bumbunya, berani banyak, insya Allah rasanya selanjutnya apakah ada ancaman yang mengajukan kalau istilahnya ancamannya itu kalau masih lebih baik dan mengatakan kita bersaing dengan sehat, ya kita harus pelayanannya super hebat, kemudian pesan antar kita harus siap sedia untuk menunya, bukan hanya cuma ada yang di warung ini, tapi lebih dari itu sesuai permintaan konsumen. Terima kasih atas Pak Saiful Hidayah yang telah memberikan informasi tentang rumah nasi padang ini. Jangan lupa mampir Di rumah makan Padang Sari Rantau, tepatnya di depan Pasar Seruni.